Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam jumpa buat para pemirsa sekalian. Kali ini kami Arah9 Channel akan mengupas tentang kata dukun yang di beberapa tulisan termasuk dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, kata dukun disepadankan dengan kata kahin dalam kata Arab yang tertuang dalam beberapa hadis. Dan saat ini saya telah bersama Ustadz Samad Mukhlisun Syauqi. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah Mas Ali. Yang akan mengupas hal ini dari sisi pendapat para ulama yang termaktub dalam kitab-kitab. Tentunya begitu, tidak hanya katanya. Dan hal ini bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi lebih kepada mencoba mencari referensi sebagai pembanding dan bernilai edukasi akademik istilah sekarang ini. Iya Mas Ali. Ya baik Ustadz, saya langsung bacakan fatwa MUI tahun 2005 yang menjelaskan bahwa perdukunan itu disepadankan, kata dukun itu disepadankan dengan kata kahin, kemudian merujuk kepada beberapa hadis dan di antara hadis yang dicantumkan adalah man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad. Dalam terjemahan versi MUI di sini, orang-orang yang mendatangi dukun. Jadi man ata kahinan sopone wong kang teko kahinan di sini diartikan dukun. Oh, dukun ya. Nah, artikannya apakah terjemahan kata dukun untuk kata kahin ini sudah selaras dengan pendapat para ulama? Begitu yang saya ingin luruskan di sini, karena saat ini banyak informasi beredar tapi yang nggak jelas. Iya Mas Ali. Yang pertama, saya dulu pernah ngaji di Pondok Pesantren Termas. Kebetulan ini ada kitab Jawahirul Bukhari. Jadi ada tentang bab al-kuhanah di sini. Pak Kiai saya itu kalau mengartikan al-kuhanah itu diartikan dengan juru badek, tukang meramal. Ya, bahasa itu mungkin bahasa yang memungkinkan sangat tepat menurut saya. Iya. Dan sangat tepatnya karena apa? Mungkin melihat dari sisi-sisi kuhanah yang terjadi di Arab atau terjadi zaman dulu pada masa Nabi. Nabi kemudian mengeluarkan sabdanya man atakahinan au arrafan itu tadi. Jadi menurut terjemahan kiainya Ustadz Samad ketika mondok di Termas, kata kahin di sini diartikan sebagai juru badek. Juru badek, iya. Jadi gini Mas Ali, kalau di Kamus Bahasa Indonesia, mungkin dulu itu kan artinya banyak. Sebetulnya ya sama dengan tabib, pengobat. Alias ada dukun yang konotasinya itu adalah dia dukun bayi. Ada dukun yang memang dia memakai obat ramuan, itu dukun juga. Iya. Kemudian ada yang dukun yang dengan pengobatan dengan doa, itu dukun juga, dan mantra. Itu secara lughatan ya. Ya, memang kan gini, kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dukun tidak memiliki arti spesifik kepada satu titik. Artinya bisa dideskripsikan bahwa dukun itu adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu atau khusus yang berkaitan dengan penyembuhan atau pengobatan. Kan nanti kan ada dukun beranak, dukun patah tulang, dukun sembur, dukun siwer, bahkan juga di situ ada dukun terawang. Lah mungkin kalau dukun terawang ini dikaitkan dengan kahin mungkin ada kesamaan, tapi bagaimana dengan nasib dukun-dukun beranak, dukun patah tulang? Iya, dukun pengobat yang pakai ramuan-ramuan, dukun herbal. Lah disinilah maksud saya kita luruskan Ustadz, karena apa? Kita sebagai bangsa Indonesia memegang amanat dari Sumpah Pemuda untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kalau toh memang kalau dalam sejarah pernah saya bahas, memang kata dukun ini dirusak oleh Belanda dalam Kamus Besar Nederland van Indie yang dibuat oleh Belanda 1917. Itu dikatakan dukun itu lebih kepada persoalan magis, padahal sebelumnya dalam Kamus Melayu Inggris 1701 dalam Kamus Bauri yang ditemukan oleh seorang sejarawan dari IAIN Surakarta pada 1701, kata dukun dalam Kamus Inggris Melayu itu dideskripsikan kepada orang yang memiliki keahlian pengobatan dan sains.
Bahkan di sini nggak ada gaib-gaibnya gitu kan. Ketika ke Belanda dalam kamus Nederland van Indy, lalu Belanda karena memang pada saat itu ingin menghapuskan perdukunan beranak, terutama pada saat itu karena dia dianggap tidak steril, maka kata dukun itu hanya dikaitkan kepada hal-hal yang mistik. Oh gitu. Dan itu melengkap sampai sekarang, melekat sampai sekarang. Jadi ketika bicara dukun tuh ujungnya mungkin lebih kepada paranormal gitu, tidak melihat dia ahli herbal, tidak melihat ahli-ahli patah tulang gitu kan. Sampai-sampai ini di Majelis Ulama Indonesia fatwa 2005 yang saya katakan tadi, kata man ata arrofan au kahinan di situ diartikan kahinan dukun. Arrofannya sama peramal. Sekarang gini Mas, sekarang sebetulnya itu apakah mahalus syahid? Mahalus syahid itu pokok pembahasan. Apakah kuhanah yang dikendaki oleh Rasul itu dukun yang ada diartikan di sini? Ini maksud saya. Monggo. Kahin di dalam kitab Syarah Shahihul Muslim itu kalau di Arab ada 3 macam. Yang pertama adalah yakunu lil insani waliyyun minal jinni yukhbiruhu bima yastarikuhu minas sam'i wa hadzal qismu batala min hini ba'atsallahu nabiyyana sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki teman karib dari jin, di mana jin tadi itu adalah memberi kabar, yang kabar tadi datangnya dari mencuri kabar dari langit. Itu yang pertama. Itu yang pertama ya, saya ulangi bahwa kahin dalam hal ini adalah seseorang yang mendapatkan informasi dari jin, jin mencuri informasi dari malaikat tentang nasib seseorang. Itu disebut kahin. Intinya seperti itu kan? Ya, itu kahin. Untuk yang kedua, afani ayyukhbirahu bima yatra'u aw yakunu fi aqtaril ardi wa ma khafiya anhu mimma qaruba aw banguda wa hadza la yamutu wujuduhu. Yang kedua adalah seseorang yang mengabarkan sesuatu yang akan terjadi sama aw yakunu ya, atau sesuatu yang akan bergejolak yang ada di penjajahan bumi ini. Dan sesuatu yang tidak nampak atau khafiyah itu yang samar Mas Ali. Yang samar, yang tidak nampak, baik sesuatu yang tidak nampak tadi ada di dekat maupun jauh. Jadi ibarat orang, oh saya tahu tuh, tadi di situ ada ada jin yang lewat, misalkan. Atau sesuatu yang, oh itu tadi barang kamu dicuri oleh si A. Itu kan termasuk sesuatu yang gaib Mas, atau sesuatu yang tidak nampak, khafiyah, yang samar. Untuk yang ketiga ada munajimun. Munajimun itu adalah merasa mengetahui sesuatu dengan melihat atau dengan pedoman bintang. Atau mungkin yang dimaksud munajimun itu kalau istilah sekarang astrologi, ilmu perbintangan ya. Itu perbintangan. Nah, jadi pedoman sesuatu terjadi apa-apa itu pakai bintang. Oh, kalau bintang gini nanti dosono akan ada peristiwa. Atau kamu kalau pergi nanti pas bertepatan dengan bintang apa, supaya apa? Supaya nanti selamat. Oh, dan lain-lain. Atau kan kalau bintang kalau di Arab itu ada Mas, ada Jauza, Syarton, ada macam-macam. Lah, ketika akan nikah harus bintang Mustaro misalkan ya. Atau bintang Jauza, karena Mustaro itu bla 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 bla. Terus Jauza itu bintangnya begini dan lain-lain. Nah, itu termasuk. Jadi intinya di sini ya kita berbicara kahin. Saya terangkan mungkin di berbagai kitab yang lain. Al-kahin yata'ata ilma ma yakunu fil mustaqbaliz zaman. Kahin itu adalah orang yang mengaku-ngaku dan merasa bisa mengetahui sesuatu hal, peristiwa yang akan terjadi. Yang akan terjadi. Gitu. Jadi itu al-kahin. Kemudian wayat da'i ma'rifatal asrar. Kemudian dia merasa mengetahui sesuatu rahasia-rahasia. Rahasia orang di hatinya, mengetahui oh kamu si A dan lain-lain lah. Kemudian maka di sini Imam Nawawi menerangkan
al-farqu bainal arrafah wal kahin annal kahin innama yata'atal akbar anil kawaini fil mustaqbali wa yad'i ma'rifatal asrar. Imam Nawawi mengatakan perbedaan antara kahin dan arafah. Kahin itu adalah orang yang merasa mampu dan merasa bisa memberikan satu kabar keadaan di dunia ini di zaman yang akan terjadi. Itu kahin. Kahin, wayat ta'i ma'rifatul asrar. Kemudian mengaku-ngaku mengetahui sesuatu yang sangat lembut yang tidak nampak mata. Itu misalkan gini, wah kamu ada yang ngikuti ini mbah kamu ketujuh. Kata mbahnya nenek moyang kamu dan lain-lain. Itu kemudian al-araf atau arafah mas. Ya ta'ata ma'rifata syai'i al-masruki wa kana dhalati wa nahwihima. Sedangkan arafah itu orang yang mengaku mengetahui sesuatu hal yang dicuri dan tempat yang dicuri atau sejenisnya, alias fil mustaqbal mas. Fil madi. Iya. Jadi bahasanya mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Umpamanya kita bisa melihat pencuri yang telah mengambil barang. Itu disebut arafah. Saya pikir sampai di sini dulu karena ini untuk pelurusan istilah ya. Saya ulangi para pemirsa bahwa yang disebut kahin dengan arafah itu ada kesamaan, yakni adalah seseorang yang mengaku atau yang merasa mengetahui sesuatu yang tak tampak secara indera. Ya, baik itu nanti versi kitab tadi dikatakan mendapatkan informasi dari bangsa jin yang mencuri informasi dari malaikat, ataupun dia orang yang dapat melihat sesuatu pada diri seseorang padahal tak tampak. Seperti orang umumnya ada pendampingnya, atau juga bisa melihat sesuatu pada peristiwa yang sudah terjadi seperti misalnya contoh pencurian. Jadi kalau melihat dari di sini kata kahin, kita putus pada kata kahin, intinya adalah orang yang mengaku bisa melihat sesuatu yang tanpa indrawi adalah kahin. Maka apabila kita melihat kepada kata dukun, kita anggap saja di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentu tidak selaras. Sebab di Kamus Besar Indonesia dukun bukan hanya dukun terawang, tetapi di situ juga ada dukun beranak, dukun patah tulang, dukun untuk pengobatan dengan herbal dan segala macamnya. Nah, para pemirsa sekalian, dan ini juga saya kemarin buka-buka situsnya sahabat-sahabat Salafi Wahabi. Dan pendapat bin Bas menyebutkan kahin dengan arafah itu sama. Kahin dengan arafah itu sama. Ya intinya kayak tadi. Sama mas. Sama. Jadi memang kalau al-kahin, Ibnu Hajar itu sama mengatakan wal kahinu lafdzun yutlaqu 'alal araf. Jadi kahin itu adalah satu kata yang mutlakan, yang diucapkan untuk al-araf juga, untuk ramal juga. Ya ketika ngaraf itu ya kahin ya araf gitu loh mas di situ. Maka sekali lagi karena pada saat ini fokusnya kita kepada konteks pelurusan istilah, kiranya kurang tepat ya apabila kata kahin dalam kata hadis Rasul itu diterjemahkan sebagai dukun, karena kata dukun gak usah ke sejarah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada masih banyak variannya. Terakhir Ustadz, pandangan panjenengan terhadap peristilahan dukun yang diartikan kahin oleh sebagian orang bahkan di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya kalau saya itu perlu dikaji ulang mas. Yang pertama perlu dikaji ulang apakah itu sudah tepat atau tidak, karena ini berhubungan dengan akhirat atau berhubungan dengan pertanyaan nanti di akhirat. Kita tidak menyalahkan pendapat orang, tapi ketika dihubungkan dengan al-kuhanah terus kemudian disamakan 100% dengan kata dukun, nah ini kalau menurut saya perlu dikaji ulang karena harus ada kejelasan. Jangan sampai dukun-dukun bayi ini dia sekarang dukumi sesat, disamakan dengan kahin. Dukun sekarang pengobat yang pakai herbal dihukumi sesat, karena bahasa Indonesia kan jelas itu. Ya secara bahasa tadi kan jelas arti bahasa Indonesia bahwa dukun itu ya meliputi tersebut, pengobat pakai tradisional, pengobat pakai doa. Terima kasih Ustadz, dan saya kembalikan kepada Anda para pemirsa, mudah-mudahan yang menonton ini juga bisa menyimak dengan baik dan membuahkan hasil yang baik pula. Untuk apa? Untuk menghormati kata dalam bahasa Indonesia.
bil khusus kata dukun yang saat ini direndahkan. Dan bukan hanya saat ini, sejak masa Belanda sudah direndahkan. Bahkan profesi dukun pun dipinggirkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Ya, sama Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.